السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتن يا طالبات؟ أصبحنا بخير والحمد لله يا أستاذ. ماذا ندرس الآن يا طالبات؟ ندرس الآن العقيدة والأخلاق يا أستاذ. آداب bertemu. Pertama-tama kita harus tahu ya para solehah, arti bertamu itu apa. Bertamu adalah mengunjungi tempat tinggal keluarga, para kerabat atau teman dengan niat apa? Untuk bersilaturahmi. Apa sih silaturahmi itu, Ustaz? Yaitu menjalin hubungan, ikatan persaudaraan sesama kita para solehah. Karena apa? Bersilaturahmi termasuk atau bersilaturahmi dengan cara bertamu dianjurkan langsung oleh ajaran Islam. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man ahabba atau man sarrahu ayyubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka apa? Maka hendaklah ia bersilaturahmi, menjalin hubungan ikatan persaudaraan dengan saudaranya. Seperti itu para solehah. Dan agar silaturahmi membawa keberkahan para solehah, maka hendaknya kita menjaga adab-adab ketika bertamu. Adapun adab-adab bertamu sebagai berikut para solehah. Yang pertama, memilih waktu yang tepat. Misalnya bagaimana Ustadz? Misalnya pada sore hari kita baru bertamu, atau pada waktu tuan rumah sudah selesai sholat, atau sedang keadaan tidak sibuk, maka kita bisa bertamu. Dan kita harus menghindari apa? Bertamu pada 3 waktu berikut ini solehah. Yang pertama, sebelum sholat subuh. Yang kedua, pada tengah hari. Dan pada tengah malam ba'da isya, kecuali dalam keadaan terpaksa yang menyebabkan dia harus bertamu karena keadaan tersebut sangat urgensi sekali. Dan 3 waktu yang tadi tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan para solehah. Para solehah bisa lihat langsung pada ayat ke-58 surah An-Nur. Ya, di situ telah dijelaskan bahwasanya 3 larangan bertamu, yaitu yang pertama waktunya sebelum sholat subuh, kemudian pada tengah hari, dan yang terakhir adalah pada tengah malam ba'da isya. Seperti itu. Kenapa dilarang Ustadz? Karena ketiga waktu itu adalah waktu untuk beristirahat. Sebelum sholat subuh contohnya, para soleha mungkin masih ada yang tidur ataupun yang lainnya. Kemudian mungkin ada yang mengerjakan sholat sebelum subuh. Kemudian tengah hari itu mungkin digunakan untuk tidur siang. Kemudian selepas tengah malam ba'da isya itu mungkin langsung digunakan untuk beristirahat, ataupun mungkin family time ya para soleha ya, kumpul-kumpul keluarga dan lain-lainnya. Sehingga 3 waktu itu adalah milik keluarga, adalah milik privasi. Jadinya kita tidak boleh istilahnya apa, mengganggu di waktu-waktu tersebut. Yang kedua adalah kita membuat janji terlebih dahulu supaya tuan rumah siap dan kita pun juga siap para solehah. Yang ketiga, kita meminta izin kepada tuan rumah dengan cara apa? Mengetuk pintu, tok tok tok, kemudian sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sekali memperhatikan tentang salam solehah. Disebutkan dalam hadis,
awala adullukum ala syai'in fa idza fa'altumuhum tahabbtum. Itu kata Rasulullah kepada para sahabat. Wahai para sahabat, apakah kalian ingin aku tunjukkan satu amalan? Apabila satu amalan ini kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai. Kata sahabat, apa ya Rasulullah amalan tersebut? Rasulullah menjawab, afshus salama bainakum. Sebarlah salam di antara kalian. Sebarkanlah salam di antara kalian. Masya Allah ya. Yang berikutnya, ucapkanlah salam dengan suara yang terdengar para solehah ya. Kemudian tunggulah sampai ada jawaban dari tuan rumahnya. Jika tidak ada jawaban juga, kita ulangi salam tersebut sebanyak 3 kali. Bila mana tidak ada jawaban, baru kita sebaiknya kembali pulang. Itulah adab. Apabila salam kita sebanyak 3 kali tidak dijawab, maka kita harus pulang. Yang kelima adalah berjabat tangan saat bertemu dengan tuan rumah. Akan tapi yang sejenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun mahram apabila mereka ada ikatan persaudaraan. Bila mana di rumah tersebut tidak ada orang yang hendak kita temui, sebaiknya kita menitipkan pesan tersebut. Yang berikutnya adalah posisi badan tidak menghadap pintu, baik kita nantinya ada di posisi kanan ataupun sebelah kiri. Tujuannya apa Ustadz? Supaya kita tidak melihat privasi tuan rumah. Takutnya apabila pintu dibuka kemudian kita menghadap pintu pas, takutnya nanti mungkin ada yang tidak pakai kerudung atau mungkin ada privasi yang lainnya yang kita tidak boleh lihat, dan hanya tuan rumah dan keluarganya saja yang boleh melihat hal tersebut. Seperti itu para solehah. Yang setelahnya hendaknya kita duduk pada tempat yang telah dipersilahkan, telah disiapkan. Kemudian saat bertamu kita tidak boleh mengamati seisi rumah, karena itu tidak sopan ya solehah. Adab yang ke-9, apabila tuan rumah menyuguhi kita hidangan atau minuman, maka hendaknya kita makan dan minum seperlunya. Kemudian apabila ada minuman yang dituangkan di gelas, otomatis kita harus menghabiskannya, karena itu adalah adabnya. Yang ke-10, bila mana hajah bertamu kita sudah cukup atau sudah selesai, maka hendaknya kita bersegera untuk pamit pulang. Adab yang terakhir yang tak kalah penting adalah selama bertamu kita tidak boleh mengganggu kenyamanan tuan rumah. Dan kita harus selalu menjaga kesopanan dan adab-adab. Inilah 11 adab-adab saat bertamu para soleha yang harus kita jaga selalu, supaya silaturahmi kita dengan cara bertamu itu mendapatkan keberkahan. Semoga pelajaran kali ini bisa diambil faedahnya para soleha dan langsung dipraktekkan. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.